Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak ibu? Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua ya. Untuk memulai kegiatan di siang hari ini, marilah kita sama-sama untuk memulainya dengan doa, dan Ibu harap kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Ibu Isa, Ibu minta tolong Alin untuk memimpin doanya. Iya Bu, bisa Bu. Ya, silakan Alin. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Alin. Ya Bu. Ya, hari ini apa sudah masuk semua? Sudah Bu. Sudah masuk semua ya? Oh, syukur alhamdulillah kalau sudah hadir semua ya. Baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang manajemen waktu. Tujuannya adalah supaya anak-anak Ibu semua dapat memanajemen waktunya dengan sebaik mungkin, dapat membagi waktunya sebaik mungkin untuk belajar, mengerjakan tugas, waktu bermain, banyak kegiatan yang kalian lakukan, kalian bisa memanage waktunya sehingga kalian dapat mengerjakan tugas juga tepat waktu ya. Nah, jadi sebelum kita memulai, bagaimana? Sudah siap semua? Siap? Siap Bu. Ya, nah sebelum kita mulai, supaya semangat ya, karena ini harus sudah siang, Ibu yakin sudah ngantuk ya. Kita ice breaking dulu. Jadi di sini itu sebenarnya ada musik untuk membangkitkan semangat kita di siang hari ini supaya bisa semangat untuk mengikuti kegiatan ini ya. Mulai ya. Videonya mana? Panjang. Saya harap semoga nggak macet ya. Maklum kalau suara saya agak sedikit merdu ya. Harap maklum. Baik ya, kita mulai ya ke materi. Tapi sebelum materi dimulai, sebenarnya saya mau menampilkan untuk mengenai manajemen waktu. Nah, banyaknya ilmu yang kita dapat. Nah, kita mempunyai waktu 24 jam dalam satu hari. Tidur kita 6 jam dalam satu hari. Jadi, kita memiliki 18 jam waktu dalam sehari yang kita punya. Nah, rata-rata orang menjalankan aktivitas itu sekitar 8 jam sampai 10 jam setiap harinya. Kemudian kita melakukan perjalanan selama 1 jam sampai 2 jam perjalanan dalam satu hari. Kemudian kita masih memiliki waktu 6 jam lagi dalam sehari. Terus apa yang kita lakukan dalam waktu 6 jam? Mungkin kita bisa makan, kita bisa bermain, bisa mengobrol, kemudian bisa melihat status teman di medsos, menonton TV, kemudian kita bisa melihat berapa banyak waktu yang tersedia. Kita bisa bermain dengan teman-teman setelah pulang sekolah. Bisa kita membuka Facebook atau TikTok. Kemudian kita bisa melihat status kita di Instagram atau di Facebook ya. Kemudian kita juga bisa dapat bermain dengan teman-teman, berkumpul, nongkrong. Kemudian nah, kita boleh untuk melakukannya itu, tapi tidak boleh setiap waktu. Kita boleh melakukannya itu
dengan dapat belajar dan mengerjakan tugas sekolah, kuliah, membantu orang tua, dan melaksanakan aktivitas lain untuk masa depan kita dan dapat kita lakukan untuk setiap harinya. Ke sekolah untuk belajar, kemudian pulang sekolah dapat melakukan aktivitas lainnya. Kemudian dapat kalau kita dapat tugas dari guru, silakan mengerjakan tugas dari guru. Kemudian kita dapat membantu orang tua kita membersihkan rumah, membantu pekerjaan rumah lainnya. Kemudian bayangkanlah jika semalam kita dapat belajar selama 2-3 jam. Kemudian berapa jam ilmu yang dapat dalam satu hari? Tidak ada ilmu yang percuma dan tidak ada ilmu yang untuk sia-sia. Oleh sebab itu, makanya kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Fokus dengan menjadikan diri kita yang bernilai, jangan berkatakan masih ada waktu. Gunakan waktu kita dengan bijak, supaya tidak ada waktu 1 menit pun yang terbuat sia-sia. Tetap semangat ya untuk meraih masa depan, semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf ya karena saya dubbing suaranya karena tidak terdengar suaranya. Tapi intinya adalah kita dapat memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Nanti saya akan menjelaskan melalui PTT. Di sini melalui PowerPoint, saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen waktu. Maaf ya semuanya karena mungkin jaringan saya yang bermasalah. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen waktu. Ada yang tahu kira-kira manajemen waktu itu apa? Bisa bantu saya untuk menjelaskan? Cara mengatur waktu, Bu. Oke. Cara mengatur waktu. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Coba Rani. Manajemen waktu itu apa kalau menurut kamu? Mengatur waktu ya, Bu. Membagi waktu, mengatur waktu, Bu. Oke. Mengatur waktu atau membagi waktu ya, Bu. Oke, sip. Semua jawaban kalian benar. Jadi manajemen waktu itu adalah kegiatan individu atau organisasi yang merencanakan pembagian waktu kerja atau aktivitas dengan seefektif mungkin. Kemudian melaksanakannya dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan waktu tersebut. Nah, di sini juga pentingnya memanajemen waktu. Kenapa sih kita harus memanajemen waktu kita itu dengan baik? Yang pertama, mungkin kalian itu suka sekali menunda-nunda waktu ya. Jadi dengan kita bisa memanage waktu kita bisa menghilangkan kebiasaan kita yang suka menunda-nunda waktu. Biasanya kalau kita suka menunda-nunda waktu itu, pekerjaan kita banyak sekali menumpuk. Benar atau tidak? Ada nggak di sini yang pekerjaan rumahnya menumpuk? Ada nggak? Bu. Iya, nah kalau pekerjaan rumahnya menumpuk bagaimana? Belajar gimana? Susah, Bu, mengerjakan tugasnya. Kadang kecapean juga karena tugas saya menumpuk. Ya itu tadi. Kenapa di sini sangat penting untuk bisa memanajemen waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Nah, kemudian melatih diri menjadi lebih disiplin dan kerja cerdas plus cepat. Jadi dengan kita memanage waktu itu, kita bisa menjadi disiplin untuk mengatur waktu. Kemudian untuk menghindari tabrakan antara aktivitas dan mempermudah semua urusan. Karena saya yakin kalian walaupun kita dalam masa pandemi seperti ini, walaupun kita dalam posisi daring ya, saya rasa mungkin banyak sekali kegiatan yang kalian lakukan itu di luar rumah. Kemudian langkah manajemen waktu. Yang pertama itu membuat komitmen untuk mengatur waktunya, mengatur waktu. Kemudian merencanakan dan memprioritaskan waktu itu. Paham nggak sampai di sini? Aku. Oke. Kemudian di sini juga Ibu membagikan tips untuk memanajemen waktu itu agar lebih produktif.
Yang pertama, menetapkan tujuan kalian. Jadi tetapkan dulu tujuannya apa. Ya, jadi bisa tahu tujuan kamu dalam kegiatan itu apa. Ya, kemudian lihat hal apa saja yang bisa membuang waktumu, mengimplementasikan rencana manajemen waktu. Jadi harus rencana itu harus dibikin sebaik-baik mungkin dengan menggunakan schedule untuk mengolah waktunya. Boleh kalian bikin schedule ya. Kemudian fungsi kita memanajemen waktu. Nah, menurut para ahli, Orden Tracy mengatakan bahwa manfaat dari manajemen waktu itu ada 10. Yang pertama, dapat meningkatkan keteraturan hidup, percaya diri, dan disiplin. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan di luar jam belajar. Ketiga, meningkatkan kepuasan belajar pada individu. Keempat, mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pembelajaran. Yang kelima, mengurangi jumlah krisis belajar yang dihadapi individu. Kemudian, menurunkan tingkat stres. Kemudian, dapat menyelesaikan lebih banyak pembelajaran dan diperolehnya prestasi belajar yang baik. Yang ke-9 itu meningkatkan kecepatan belajar. Yang ke-10 adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas belajar. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang kurang paham anak-anakku? Sudah mengerti? Saya harap kalian bisa untuk mengikutinya, ya. Kalian bisa untuk untuk kalian aplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari agar waktu kalian itu bisa kalian gunakan sebaik mungkin. Oke? Nah, di sini saya ada tugas ya buat kalian untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya. Saya harap kalian dapat mengerjakannya. Nanti juga saya akan share di link WA group ya. Nah, mungkin di pertemuan kita itu yang bisa saya sampaikan. Gimana? Iya Bu. Iya Bu. Apa kesimpulan menurut Ilna? Setelah saya mendapatkan materi dari Ibu, saya bisa mengatur waktu saya lebih maksimal lagi Ibu. Oke. Sudah ada berikan formatnya, nanti akan saya isi dan saya jalankan sesuai dengan yang semestinya Ibu. Oh ya. Ya, nanti untuk schedule dan tugas yang lainnya nanti saya sharekan ya di grup WA. Nah, saya harapkan dengan adanya materi ini kalian bisa untuk mengatur waktu kalian dengan sebaik mungkin. Kemudian sangat penting untuk kalian bisa memanajemen waktu kalian dengan baik supaya tugas-tugas yang penting yang memang itu prioritas itu bisa kalian selesaikan. Kemudian saya harap kalian juga bisa disiplin, tidak membuang waktu kalian dengan percuma ya. Oke, untuk minggu depan kita lanjutkan dengan kita pembahasan tugas ya. Kemudian kalau seandainya memang nanti ada kendala, kita bisa adakan ke konseling kelompok. Paham ya semuanya? Paham Bu? Oke. Untuk mengakhiri kegiatan ini, tadi kita sudah mengawali dengan doa. Nah, sekarang kita akhiri juga dengan berdoa. Saya minta tolong sama Arkeda, boleh nggak pimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan ini? Boleh Bu. Baik teman-teman Ya, semuanya, silakan, sebelum Arkeda. kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Saya harapkan banyak manfaat yang kalian ambil dari materi yang saya berikan ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.